Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di pelajaran matematika. Oke, karena materi statistika kita sudah selesai, data tunggal dan data kelompok, ada penyajian data, pemusatan data, letak data, dan penyebaran data sudah kita bahas semuanya. Maka sekarang kita coba latihan soal. Maksudnya kita bahas soal-soal tentang statistika. Ini Bu tampilkan hanya beberapa saja ya soal-soalnya yang akan kita bahas. Nanti setelah pembahasan ini akan ada latihan soalnya. Oke. Soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu histogram di bawah menunjukkan data nilai ulangan matematika sejumlah siswa. Tentukan min dan modus. Nah, ini histogram. Ingat, histogram itu bawahnya adalah bawahnya tepi semua. Sudah, ini adalah frekuensi. Coba kita lihat pembahasannya di next slide. Nih, yang pertama kita tentukan min-nya dulu. Min itu adalah rata-rata. Nah, untuk lebih mudahnya, kita sajikan histogram ini ke dalam sebuah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, karena di nilainya ini adalah tepi yang ditampilkan pada histogram, maka kita harus tentukan batas-batasnya di setiap kelasnya. Kalau 60,5 tepi bawahnya berarti batasnya adalah kebalikannya berarti harus ditambah 0,5. Berarti 61. Kalau tepi atasnya 65,5 berarti batas atasnya 65. Terus batas bawahnya berapa ini berarti 66 sampai ini batas atasnya 70 ya. Kelas ketiga berarti batas bawahnya menjadi 71, batas atasnya menjadi 75. Nah, untuk kelas keempat, batas bawahnya adalah 76, batas atasnya menjadi 80. Untuk kelas kelima, batas bawahnya 81, batas atasnya menjadi 85. Nah, ini frekuensi dari masing-masing kelas. Setelah kita buat tabel distribusinya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan rata-ratanya. Ingat, rata-rata kemarin caranya seperti apa? Iya, sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Maka dari itu, langkah pertama kita harus mencari rata-ratanya, mencari Xi-nya dulu. Xi itu apa kemarin? Xi adalah titik tengahnya. Titik tengah itu caranya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 61 tambah 65 bagi 2, 63. 66 tambah 70 bagi 2, 68. Dan seterusnya ya, sampai ke bawah. Caranya seperti itu. Batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Setelah kita temukan Xi-nya atau titik tengahnya, lalu langkah selanjutnya yaitu kita kalikan dengan frekuensi di setiap kelasnya. Fi kali Xi, berarti frekuensi kelas pertama kali titik tengah kelas pertama. 2 kali 63 adalah 126. Terus 1 kali 68, 68, 4 kali 73, 292, 2 kali 78, 156, dan 6 kali 83 menghasilkan 498. Nah, karena di rumus rata-rata itu sigma Fi kali Xi, maka sigma adalah penjumlahan. Sehingga harus kita jumlahkan semuanya ini. 126 tambah 68 tambah 292 tambah 156 dan tambah 498 menghasilkan 1140. Nah, dibagi dengan apa? Nih,
ya kan? Bagi dengan total frekuensinya. Kita tambahkan semua nih frekuensinya, totalnya 15. Berarti rata-ratanya itu sigma Fi kali Xi ini 1140 dibagi dengan total frekuensinya 15, menghasilkan 76. Jadi rataan data tersebut adalah 76. Nah, jadi kalau mau menentukan rata-rata, jika diketahui histogram, lebih mudahnya kalian membuat tabel distribusi frekuensinya dulu ya. Karena kita harus mencari titik tengah dan Fi kali Xi, seperti itu. Karena ini semua tepi, jadi nyari batas-batasnya dulu setiap kelasnya. Oke? Seperti itu ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Lanjut. Oke, yang kedua adalah modus. Nah, modus itu rumusnya ini, masih ingat kan? TB, tapi bawah kelas modus ditambah D1. D1 itu frekuensi. Nah, oke, ini kita tentukan dulu bagian-bagiannya. Kelas modus. Ingat, kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi paling banyak. Yang mana, hayo, berarti kelas yang kelima ini, kelas terakhir. Karena udah ketahuan nih, persegi panjangnya paling tinggi, frekuensinya 6, paling banyak. Berarti kelas modusnya ada di kelas 80,5 sampai 85,5. Berarti kalau seperti itu, tepi bawahnya adalah 80,5. Ingat, kalau histogram itu yang ditampilkan di sumbu X itu sudah tepi bawah dan tepi atas di masing-masing kelas. Jadi tidak usah dikurangi 0,5 lagi. Paham ya? Ya. Sekarang D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus 6, ini kan. Frekuensi kelas sebelumnya berarti yang ini, 2. 6 kurang 2, 4. Oke, beres. Kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modus 6. Kelas sesudahnya kan tidak ada. Iya, karena dia kelas terakhir. Berarti kelas sesudahnya frekuensinya 0. Ya, 6 kurang 0 sama dengan 6. C itu adalah panjang kelas. Panjang kelas bisa dicari dengan iya, tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi kita hasilkan panjang kelasnya 5. Kita dapatkan. Kalau sudah dapat semua bagian-bagiannya, lalu kita masukkan aja input ke dalam rumusnya itu. Jadi tepi bawah 80,5 ditambah D1-nya 4 dibagi D1 tambah D2, 4 tambah 6 dikali C panjang kelas 5. Nah, kita kerjakan dulu ya di dalam kurung perkalian ini. 4 per 10 dikali 5. Oke? Ya, ini 5 sama 10 bisa dicoret menjadi ini 2. Ya, paham nggak? Jadi 4 bagi 2, 2. 80,5 tambah 2 jadi 82,5. Paham ya? Ada pertanyaan dari sini? Bingung nggak nih tadi coret-coret? Enggak ya? Kita semuanya udah pinter-pinter kan kayak gini. 5, ini 1. 10 bagi 5, 2. 4 bagi 2, 2. Oke? Gampang ya? Modus min dan modus C. Itu pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nih, soal kedua. Diagram berikut menunjukkan persentase kelulusan siswa 3 sekolah selama 4 tahun. Jadi ada sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan diagram di atas adalah, nih, coba ini yang benar apa? Rata-rata presentasi. Yuk, caranya gimana nih cara mengerjakan ini? Sekolah A itu yang warna biru. Sekolah B yang warna merah, sekolah C yang warna hijau. Nah, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Ini menunjukkan presentasi kelulusannya. Yuk, coba nih, kita bahas.
Oke, sebelumnya mari kita cari rata-rata masing-masing sekolah. Coba, langkah pertama kali kita cari rata-rata masing-masing sekolah. Berarti cara mencari rata-rata gimana? Kita cari sekolah A dulu, yang biru. Kita lihat dari tahun pertama, tambah tahun kedua, tambah tahun ketiga, tambah tahun keempat, dibagi dengan 4. Aduh, ini 57 ya, sorry ya. Ini harusnya ada keterangannya. Nih, yang ini 57, ini 65, ini 83, ditambah 77. Ini harusnya ada tulisannya, keterangannya, angkanya berapa. Mohon maaf. Oke, dibagi, tapi yang penting tahu caranya. Cari rata-ratanya adalah jumlah tahun pertama berapa yang biru ini, tahun kedua, tambah tahun kedua, tambah tahun ketiga, tambah tahun keempat. Dibagi 4 menghasilkan 70,5 ini. Nah, rata-rata sekolah B, ini juga harusnya ada keterangannya. Ini berapa nih frekuensinya? Ya, jadi tahun pertama berarti 90, tahun keduanya 90, tahun ketiga 95, tahun keempat 95. Karena rata-rata berarti dibagi 4, menghasilkan 92,5. Rata-rata sekolah C, nih harus keterangannya berapa ini? Berarti tahun pertama sekolah C yang hijau ya, 69 ditambah tahun keduanya 78, tambah tahun ketiganya 79, tambah tahun keempatnya 100, dibagi 4, menghasilkan 81,6. Nah, dari pernyataannya tadi, coba kita lihat. Kita bahas masing-masing opsi. Oke. Nih, coba kita harus lihat dulu ya opsi yang sebelumnya ya. Tadi harusnya ditampilkan nih opsi-opsinya yang sebelumnya. Opsi A salah karena rata-rata terbaik adalah sekolah B. Coba kita lihat opsinya. Yang tadi ya. Nih, opsi A apa? Rata-rata persentase kelulusan sekolah golongan C terbaik. Nah, berdasarkan tadi, cara rata-rata yang kita cari tadi, yang terbaik apa? Yang terbaik yang B. Coba kita lihat. Nah, yang paling baik kan yang B rata-ratanya. Berarti salah ya, opsi A ya. Coba kita balik lagi. Aduh, ini kok nggak simpel sekali. Yang B, persentase kelulusan sekolah C selalu berada di posisi kedua. Nah, ini bisa kita lihat nih dari diagramnya. Kelulusan sekolah C selalu berada di posisi kedua. Coba, sekolah C yang mana? Yang hijau. Selalu berada di posisi kedua, betul nggak? Ini di tahun pertama, posisi pertama sekolah B, posisi kedua sekolah C. Ya, betul di tahun pertama. Coba kita lihat di tahun kedua. Posisi pertama diperoleh sekolah B, posisi kedua sekolah C. Oke, tahun kedua benar. Sekolah C di posisi kedua. Di tahun ketiga ini, coba kita lihat. Sekolah B pertama, sekolah C kedua bukan. Yang kedua ini adalah sekolah A. Berarti gugur ya, gugur pada tahun ketiga dan pada tahun keempat karena sekolah C ada di posisi pertama. Berarti B salah ya, opsi B. Oke. Yang opsi C, persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik dari sekolah A. Coba kita lihat, C selalu lebih baik dari A. C selalu lebih baik dari A. A berarti yang biru. Ya. Tahun pertama C lebih baik. Iya, betul. Tahun kedua C lebih baik. Hijau lebih baik dari biru. Iya, betul. Tahun ketiga apakah C lebih baik? Tidak. Tahun ketiga itu A lebih baik. Berarti gugur. Berarti C tidak selalu lebih baik karena di tahun ketiga yang lebih baik adalah sekolah A. Ya, C gugur berarti salah. Yang D, persentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik dari sekolah C. Coba kita lihat, B selalu lebih baik dari C. Tahun pertama, iya, B lebih baik dari C. Tahun kedua, iya. Tahun ketiga, iya. Tapi di tahun keempat, C lebih baik dari
B. Maka salah nih yang D. Terus yang E, persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik. Kalau A, B, C, D salah berarti otomatis E benar ya. Tapi coba kita lihat, kita baca dulu opsinya apa. Persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik dari tahun sebelumnya. Berarti kita lihat tahun pertama sampai tahun keempat pada persegi panjang yang C, yang hijau. Pertama, kedua naik, tahun ketiga selalu lebih baik daripada tahun sebelum. Tahun keempat selalu naik ya. Ini naik nggak nih sebenarnya? Coba lihat, kita lihat ini. Coba C, C, C. Oh iya, sekolah C ini tahun pertama 69, tahun kedua 78, tahun ketiga 79 itu guys. Itu sebenarnya kurang ke atas ya 79 itu. Ini kayaknya terbalik. Oke, tambah 100. Oke, yang benar E ya. Oke, ada pertanyaan? Ini diagramnya ini harusnya ini terbalik yang hijau. Oke. Harusnya yang 79 kan lebih ke atas sini, yang 78 lebih ke bawah sini. Oke, maafkan ya. Tapi bisa ya caranya bagaimana? Ya, oke. Lanjut. Nah, ini soal ketiga. Dari 3 bilangan yang terkecil adalah 19 dan yang terbesar 75. Berarti gimana? Rata-rata hitung ketiga bilangan tersebut tidak mungkin sama dengan, nah, berarti ini ada 3 bilangan. Bilangan yang terkecil itu 19. Bilangan yang terbesar 75. Karena 3 bilangan, berarti ada yang di tengah-tengah dong. Karena ada yang terkecil dan yang terbesar. Berarti satu lagi di tengah-tengah dia letaknya. Coba kita bahas. Nah, berarti benar ya. Bilangan yang dimaksud adalah yang terkecil 19, yang terbesar 75. Berarti satu bilangan lagi kan belum tahu. Kita misalkan A di tengah-tengah. Karena dia tidak terkecil dan juga tidak terbesar. Berarti sedang-sedang. Nah, coba. Karena yang dicari rata-rata, rata-rata hitung ketiga bilangan tersebut tidak mungkin sama dengan, berarti rata-ratanya itu tidak mungkin sama dengan berapa. Berarti ini perkiraan. Tapi yang kira-kira tidak mungkin sama sekali itu berapa gitu. Jadi kita cari rentangnya. Coba ini, rata-rata terkecil misalkan, nah, rata-rata terkecil itu berarti, kan yang bilangan terkecil 19. Kita misalkan A-nya itu 19 juga, karena kan nggak mungkin A-nya itu lebih kecil dari 19 kan, karena di sini sudah diketahui bahwa yang terkecil itu adalah 19, ya. Berarti rata-rata terkecilnya ketika A sama dengan 19 juga. Berarti rata-ratanya berapa? 19 tambah 19 tambah 75 dibagi 3 menghasilkan 37,67. Nah, coba kita misalkan rata-rata terbesarnya. Rata-rata terbesarnya itu misalkan berarti A-nya itu 75. Karena nggak mungkin juga A itu lebih dari 75 kan? Karena di sini diketahui bahwa bilangan yang terbesar adalah 75. Jadi, kita misalkan A itu sama dengan 75 juga. Berarti 19 tambah 75 tambah 75 dibagi 3 menghasilkan 56,33. Berarti bilangan A atau berarti rata-ratanya itu harusnya dari 37,67 sampai 56,33. Berarti kira-kira dari opsi A sampai E ini yang tidak mungkin di antara ini, yang tidak berada di rentang itu berapa? Nah, batas nilainya kan yang terkecil ini, yang terbesar ini 56,33. Iya, yang tidak mungkin itu yang E 59 karena dia melebihi rata-rata terbesar yang ada di sini. Paham ini, Nak? Paham ya? Oke,
Kalau nggak paham bisa diputar ulang tadi ya, bisa ke belakang lagi, ditarik ke belakang, disimak lagi penjelasannya yang tadi. Oke, lanjut. Nah, ini diagram soal yang keempat. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan hobi dari siswa kelas 12 IPS SMA. Jika diketahui 60 siswa hobi menonton, banyak siswa yang hobinya membaca adalah, nah ini diagram lingkaran, ini dia menggunakan sudut ya, ada 110, 30, ini berarti siku-siku ini 90, ini membacanya tidak tahu berapa, ini hikingnya 70 derajat. Nah, berarti langkah pertama, kita harus cari tahu dulu berapa derajat nih yang hobi membaca. Caranya, iya, satu lingkaran penuh kan 360 derajat, dikurangi dengan ini, berapa nih totalnya? 70, tambah 110, tambah 30, tambah 90. Berarti ini totalnya 300. 360 kurang 300 sama dengan 60 derajat. Berarti bagian membacanya itu adalah 60 derajat. Nah, jadi banyak siswa yang hobi membaca itu gimana? Nah, ini berarti kan yang tadi yang diketahui itu banyak siswa yang hobi menonton. Coba lihat lagi soalnya. Nih, jika diketahui 60 siswa hobi menonton, berarti yang menonton yang diketahui siswanya, bukan semua siswa. Yang menonton saja yang diketahui. Yuk. Oke, berarti kalau 30 derajat, hobi menonton kan 30 derajat. 30 derajat itu adalah sebanyak 60 siswa. Maka kalau 60 derajat berapa siswa? Iya, secara gampangannya berarti 30 sama 60 kan dua kalinya. Berarti siswanya juga dua kalinya. Kalau 30 derajat, 60 siswa. Kalau 60 derajat, ya tinggal kali 2. 60 kali 2, jadinya 120 siswa. Atau cara secara teori gini, ya. Kalau 30 itu 60. Kalau 30 derajat itu 60. Nah, kalau 60 derajat berapa? Berapanya ini kita misalkan X. Jadi kali silang 30X sama dengan 60 kali 60, 3.600. Jadi X sama dengan 3.600 bagi 30 sama dengan 120 siswa. Itu kalau secara teori. Tapi kalau secara gampangnya ya bisa kita lihat. Kalau 30 derajat itu 60 siswa, berarti kalau tadi 60 derajat ini berarti ya 120 siswa dong. Ya kan? Oke, cukup sekian pembahasannya. 4 soal aja. Coba setelah ini kalian kerjakan latihan soalnya ya, yang Ibu cantumkan di bawahnya, di bawah video, tetap di kelas Daku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.